Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu kembali bersama saya Ega Purwanti. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai bengkokan tulangan atau bar bending rapid. Nah, kenapa kita mempelajari ini? Karena tulangan itu menjadi salah satu item penting dalam RAB. Karena besi harganya itu mahal gitu. Misalnya kita salah memotong atau tidak jelas dalam menghitung RAB-nya. RAB dalam pembesiannya. Ini akan menjadi fatal gitu. Bisa aja kita dibodohi oleh subkontraktor. Tapi ketika digambarkan di rapid, itu menjadi terlihat jelas semuanya gitu. Bahkan bisa kita tracking mana kelebihan besi, kekurangan besinya segimana gitu. Nah, di sini ada bengkokan tulangan yang harus kita pahami, gitu. Yang pertama ada stirrup atau tie band diameter, terus ada bar diameter, band diameter, dan hook band diameter. Nah, untuk tampilan di rapidnya itu kayak di sini. Kalau kita mau mengubah kayak bengkokan yang kayak gini, bengkokannya ukuran sudutnya gitu. Sudutnya, nah bisa di bagian properties yang bagian ini ada tulisan hook at star dan hook at end. Jadi kalau star itu untuk sudut bengkokan yang awal, dan kalau yang end itu yang sudut bengkokan yang akhir. Bisa diubah di sini. Sedangkan buat kayak bar diameter, band diameter, hook band diameter itu kita bisa ubahnya itu di bagian properties. Kita pilih di yang ini itu ada edit type. Nah, terus di sini muncul tampilan tipe properties. Di sini ada tulisan di dimension, itu ada tulisan bar diameter. Kita bisa, kalau bar diameternya mau diubah, bar diameter itu kayak diameter tulangannya mau diubah gitu. Nah, di sini ukurannya diubah. Terus ada band diameter juga, ukuran standar band diameter juga bisa diubah di sini. Terus standar hook band diameter juga bisa diubah di sini. Untuk stirrup atau tie band diameter juga ukurannya bisa diubah juga di sini sama. Nah, terus yang terakhir di sini ada hook length. Hook length itu kayak panjang hook yang ini, panjang hooknya gitu. Nah, untuk mengubah panjangnya, mau dipanjangin atau mau dipendekin, bisa kita ubah di bagian ini, di bagian hook length, terus klik edit. Nah, terus di sini muncul tampilan rebel hook length. Kalau misalkan pembesian yang kita itu yang 90 derajat. Nah, yang diubahnya itu hook length yang bagian 90 derajat. Itu di sini bisa diubah ukurannya. Kayak misalkan di sini kan 500. Mau diubah jadi 400, menjadi 1000 dan seterusnya gitu ya. Nah, lalu di sini ada gambar contoh-contoh bentuk tulangannya. Di yang pertama ini ada hook 90 derajat. Nah, ini itu dibedakan untuk hook dan band itu dibedakan di sini. Kalau yang hook itu warna hijau dan untuk yang band itu warna merah. Nah, di hook 90 derajat ini terdapat diameternya juga. Di band ini, di band lengkungan yang ini juga, yang tengah-tengah band itu lekukan yang di tengah gitu ya. Terdapat diameternya juga. Terus di sini yang di bawahnya ada hook 180 derajat. Terus yang gambar kedua juga sama ya, di sini
yang tapi di sini hooknya dua-duanya sama, hook 180 derajat, terus di sini ada bandnya. Terus yang terakhir di sini ada tulangan yang dua-duanya itu hook 90 derajat gitu. Jadi bentuknya ini. Nah, untuk memanjangkan ini, panjang hooknya bisa tadi udah dijelasin bisa diubah di bagian edit type hook length gitu. Terus ini yang gambar dua ini itu ada tulangan tipe cincin gitu. Yang pertama ini ada di band diameter. Nah di sini ada diameternya nih setiap sudut-sudut ini itu. Nah terus di yang kedua ini ada cincin dengan bengkokannya atau pengikatnya itu stirrup atau T itu biasanya 135 derajat. Nah ini yang kayak bengkokan ini kait-kait kayak gini itu seismik itu yaitu untuk mengantisipasi gempa gitu. Nah hook yang 180 derajat dan dibandingkan hook 90 derajat itu lebih bagus gitu karena ini kait bisa hook 180 derajat ini itu bisa mengikat betonnya gitu. Supaya lebih jelas kita langsung aja buka Rapidnya. Nah di sini kita pilih template yang yang struktur. Kenapa? Karena kalau di struktur supaya elemen-elemen strukturnya kayak balok, kolom yang kayak gitunya, tulangan itu muncul gitu, bisa muncul. Pilih yang struktur, terus oke. Nah, ini tampilan template struktur. Kita langsung aja kita buat balok. Kita ke bagian struktur, terus kita bikin balok. Nah di sini baloknya kita pilih yang ukuran 300 x 600. Sini nah ini ukuran 9000 ya. Sebentar kita munculkan displaynya biar kita tahu saya mengklik apa gitu. Nah ini 900, terus kita bikin lagi yang sebelah sini. Ini lebarnya panjangnya 6000. Nah udah gitu kita lihat di tampaknya kita ke tampak yang isting itu tampak samping. Nah ini tampak sampingnya. Ini ada tampak sampingnya. Terus nah supaya kita kelihatan nanti menggambarnya, kita bisa pilih di view, terus kita pilih yang tile view. Nah ini udah gitu. Ini kan yang ini tampak samping. Nah, kalau yang ini, yang level 2 ini tampak atas. Nah, cara menggambarnya kita ke struktur, terus rebar, atau bisa juga kita dengan mengklik si balok betonnya, misal ini di sini. Nah,
ini muncul rebar di sini. Nah, ini kita klik rebar, terus klik OK. Nah, ini kan muncul nih jenis-jenis pembengkokan tulangannya. Tuh, ini banyak ya. Nah, jenis-jenis pembengkokan tulangan ini itu sesuai dengan Archicad gitu. Archicad di sini ada file Archicad-nya. Nah, ini. Jadi tulangan tadi itu sesuai merujuk ke Archicad ini. Di sini ada detail of concrete reinforcement gitu tuh. Nah, ini jenis-jenisnya tadi kita lihat. Nah, yang tipe ke-1 itu ininya lurus gitu. Di sini juga, di Archicad juga. Nah, ini lurus. Terus gini tuh, banyak ya. Kita bisa lihat-lihat di sini. Tuh. Nah, misalkan kalau ini jenis pembengkokannya atau rebar shaft ininya tidak muncul, rebar shaft browsernya tidak muncul, kita bisa mengklik titik 3 ini. Misal ini kan nggak ada tuh, menghilang. Jadi kalau supaya ada gitu, kita bisa mengklik titik 3 ini. Nah, kan muncul lagi gitu. Kita langsung aja tambahin tulangannya. Kita pilih yang bagian ini dulu ya. Kita pilih yang mana ya, yang pakai yang ini. Pakai yang M05 aja. Ini kita cobain ya di sini. Kita tempatin di sini. Nah, ya udah kan. Nah, ini itu tulangan ini itu bisa di setting ya. Misal mau di sininya mau lebih panjang, kita tarik ke sini, kita tarik ke ujung sini. Nah, ini udah panjang. Nah, yang ini itu hook gitu. Ini hook. Nah, ini tuh, nah di sini ada tulisannya. Ini kan awal, hook yang awal, hook S-nya itu 180 derajat. Kalau yang N-nya juga, yang N, ini yang N juga, N itu yang di akhir itu, hook yang akhir itu sama ya, sudutnya itu 180 derajat. Nah, ini yang awal, ini yang akhir. Nah, ini supaya terlihat jelas, yang levelnya kita matikan dulu ya. Kita klik pipi. Bentar. Kita klik pipi. Nah, di sini di bagian anonetnya kita hilangkan yang bagian level. Nah, ini yang level, matikan, jangan dicentang. Terus apply, oke. Nah, kan hilang ya. Nah, ini udah. Nah, cara menyeting ininya sudut hooknya, kita bisa menyetingnya itu di bagian ini, properties yang di sini. Misal kita mau mengubah hook yang awalnya itu menjadi, sini kita pilih. Misal mau jadi 90 derajat. Nah, terus kita apply. Nah, ininya kan berubah tuh. Jadi hooknya itu 90 derajat. 90 derajat, ini masih tetap 180 derajat. Coba ini kita ubah juga yang bagian akhir. Yang bagian akhir di sini kalau kita milih hook at end-nya itu yang non, berarti di sini nggak ada pengaitnya gitu.
kita apply. Nah, tuh ini nggak ada kaitnya. Nah, kalau nggak ada kaitnya itu nggak bisa mengikat beton gitu, kecuali kalau si besinya ini itu ada ulirnya. Kalau ada ulir itu bisa mengikat beton gitu. Kita ubah lagi seperti semula, yang ini kita jadiin yang 180 derajat lagi ya. Nah, udah. Terus yang ini juga. Yang ini juga. Bentar. Nah, yang ini misalkan yang awal, yang end, yang start. Yang start ini, yang hook at start-nya mau dipanjangkan, misal sampai mau dipanjangkan, itu kita bukan di bagian yang ini, tapi kita pilih yang edit type. Selanjutnya kita ke bagian yang ini nih, yang satunya lagi, balok yang satunya lagi. Kita klik si baloknya, terus kita tambahin tulangannya, klik yang rebar. Nah, ini muncul, kita misalkan ini ya, pilih yang ini. Nah, ini itu memanjangnya ke atas gitu, atau ke samping. Nah, misalkan kalau ini itu kalau gak terlihat, biasanya ini itu ada di tengah-tengah. Misal ininya pilih yang current work plan. Nah, ini itu gak terlihat gitu, gak muncul tulangannya. Itu karena posisinya itu ada di tengah-tengah. Jadi kita untuk yang sekarang itu pilih yang ini nih, yang near cover reference. Ini itu buat yang tampak atas gitu. Sedangkan kalau yang buat yang ya itu ini tampak atas, ini tampak belakang, ini tampak tengah. Coba yang ini. Nah, tapi kita pengennya ini kan lebarnya ke atas, ke samping, tapi kita pengennya itu menjorok ke sana, ke dalam ke sana. Nah, ini kita bisa atur di yang ini nih, placement orientation. Kita pilihnya ini yang parallel to cover. Nah, kita tambahin di sini. Nah, ini kan udah. Nah, tapi di sini di yang level 2-nya itu gak terlihat. Biar terlihat, kita di sininya kita ganti di yang sebelah sini pakai wireframe. Nah, kan di sini muncul nih. Ini tulangan yang tadi. Ini tulangan yang di yang ini. Kita coba klik ini ya. Nah, di sininya terpilih gitu. Nah, ininya terpilih tuh, biru. Jadi bisa men-tracking. Terus kalau yang ini, nah kita klik. Nah, ininya yang ini yang terpilih. Sekarang kita tambahin lagi jadi 2. Kita pilih lagi rebar. Terus bagian ininya kita tambah di yang sebelah sini. Nah, di sini kan tuh, di sininya jadi ada 2 gitu. Cuma kan di sini itu kita pengennya itu berbentuk tulangannya itu bentuk cincin gitu. Jadi kita hapus aja yang ini. Delete. Terus kita tambahkan tulangan yang bagian cincin. Terus kita klik rebar. Di sini kita cari yang bentuk cincin. Kita pilih yang mana ya bentuk cincin.
Nah, yang ini nih, yang MT1. Nah, MT1 kalau di ArchiCAD coba ada gak? Ini tuh kan merujuk ke ArchiCode ya. Kita lihat di ArchiCode. Ada gak yang cincin? Nah, tadi kan MT1. Nah, di sini. Nah, ini nih. Ini ada yang MT1, yang T1 juga nih. Tipe cincin yang ini nih, yang T1. Kita tambahin ya. Yang ini ke sini. Nah, ini kan arahnya ke sana, menjorok ke sana, tapi kita pengen ke tampak samping gitu. Kita bisa ubah di yang sebelah sininya kan untuk tampak mah ini nih pakai yang far cover reference. Yang ininya pilih yang parallel to work plane. Nah ini buat yang pengikatnya bebas ya, mau posisinya di mana, misal mau di yang di sini bebas ya, kita pilih aja gitu. Nah ini udah kan. Nah di sini itu terdapat daging beton gitu. Kita bisa menyeting-nyeting daging betonnya atau selimut betonnya, yaitu jangan mengklik ininya, tulangannya, tapi kita klik yang bagian beton, bagian balok betonnya. Kita klik ya, ini cobain yang ini. Terus nah ini di sini nih, di yang bagian properti struktural yang ini ada rebar cover top, bottom sama dan lainnya. Kita kalau yang ini mau mengubah selimut beton yang bagian ini, kita pilih yang bottom karena ini itu di bawah gitu. Kita klik ini, kita pilih yang mana ya? Kita pilih yang ini nih, yang 20 mm. Terus kita apply. Nah, tapi mana ya, nggak terlihat berubahnya. Kita coba ke yang ini. Nah, ini kan gini. Tuh, ada terlihat pergerakan. Misal jadi ke yang 20 ini. Nah, berubah kan? Terus kita mau ubah yang ini, yang sebelah sininya. Kita ubah yang bagian top. Top ini kita pilih yang ini. Display. Nah, ini tuh sebenarnya ada pergerakan nih. Kita coba ke yang ini, bagian ini. Ini tuh ada pergerakan. Jadi gini. Gitu. Bisa diubah-ubah aja di sini gitu ya. Oke, setelah itu kita mau mengubah juga bagian beton, selimut beton yang ini, yang ada tulangan cincinnya. Jadi dikliknya itu jangan tulangannya, tapi balok betonnya gitu. Nah ini balok betonnya. Coba kita yang bottom, kita pilih jadi ini. Yang ini, terus apply itu kan jadi agak ke bawah, terus kita yang atasnya, kita juga pilih yang ini, terus apply. Nah ini udah ya, gitu. Jadi si balok beton ini itu disebutnya itu house
Ini sini host kategorinya itu, nah host kategorinya itu framing gitu ya. Jadi induknya itu pokoknya yang harus diklik itu kalau mau mengubah selimut betonnya, yang dikliknya itu balok betonnya, bukan tulangannya gitu. Nah, sebenarnya semakin besar selimut betonnya itu kurang bagus gitu, karena lengan momennya menjadi lebih kecil. Tapi biasanya kenapa di selimut beton itu tebal-tebal, karena supaya menjaga dari karat gitu. Tapi emang ada konsekuensinya, lengan momen tariknya jadi kecil gitu, karena lebih dekat ke garis sumbu. Sekarang kita coba mengubah-ubah ukuran hook yang bagian cincin. Kita ubah ya. Kita ubah, kita klik dulu ini. Terus di sini di hook star-nya kita pilih kan ini ya ukuran dari sananya itu 135 derajat ya. Kita pilih menjadi sudutnya itu jadi 90 derajat. Kita play. Nah, ini udah gini ya. Tapi di sininya gak kelihatan ya. Coba kita ke 3D-nya. Ke 3D. Nah, ini 3D. Kita ke 3D, kita ini hilangin dulu aja. Nah, sini 3D-nya. Tapi di sini tetap tidak terlihat gitu tulangannya. Kita pilih di sini ke wireframe. Nah, tapi tetap tidak terlihat. Nah, kalau yang ini terlihat kan? Ini kan baru satu nih. Di yang tampak ini tulangannya baru satu. Kita bisa setting di sininya. Kita klik ininya, terus di sini di layout kita pilih yang maksimum spacing. Nah, ini kan tuh jadi terlihat ya. Ini banyak. Kita pilih spasinya itu 400 aja ya, biar kelihatan. Nah, ini kan terlihat. Nah, terus ini apa sih yang ada warna merah? Terus ini ada merahnya. Ini itu analytical struktur gitu. Kita hilangkan aja ya, kita matikan aja. Kita PV. Bentar. Kita klik PV. Terus di bagian ini levelnya tadi udah dimatiin belum? Nah, levelnya kita matikan. Terus di analytical struktur, mana? Analytical mana? Oh, ini analytical beam-nya kita hilangkan. Terus kita apply. Oke. Nah, ini kita X dulu aja. Nah, ini udah menghilang ya tadi yang warna itunya. Nah, ini kan yang satu itu 90 derajat, tapi yang satunya masih si hook-nya itu masih 135 derajat gitu. Ini supaya lebih kelihatan gitu, kita ubah ininya ke yang realistis.
Coba. Nah, ini. Tapi tetap gak kelihatan si tulangannya. Kita bisa mengaturnya lagi di sini di yang graphic display option. Kita transparansinya kita atur ya, lebih transparan. Nah, terus apply. Oke. Nah, ini terlihat ya, tapi ininya masih si tulangannya masih kurang, kayak belum realistis banget. Kita pilih yang ininya, kita bagian yang fine. Nah, ini kan udah lebih jelas nih. Ininya pakai yang consistent colors. Ininya pakai yang fine. Nah, udah itu kan ini yang dibengkokkannya itu yang 90 derajat 1 dan yang 135 derajat ini belum keubah ya. Kita ubah lagi menjadi ini yang hook at end-nya kita ubah juga jadi 90 derajat. Terus apply. Nah, ini tuh udah keubah dua-duanya. Belum terlihat ya, kita edit aja di bagian, kita klik dulu ininya, terus kita edit di bagian graphic view visibility status state supaya warnanya itu lebih, tulangannya itu lebih solid. Kita pilih yang di sini kan 3D view, pilih yang ini, terus di yang view solidnya kita centang, terus oke. Nah, ini kan udah solid, jadi udah kelihatan nih si bengkokannya. Si bengkokannya udah terlihat. Nah, nih, coba bentar. Nah, ini bengkokannya 90 derajat kan udah, ini kan tadi realistis ya. Select warnanya, kita pilih yang ini aja. Nah ini udah terlihat nih. Bengkokannya. Kalau mau diubah lagi ke awal, ini hooknya mau yang 135 derajat lagi, bisa diubah di yang tadi, di yang bagian sini. Klik si tulangannya, di startnya kita pilih yang 100 ini nih, yang stirrup di seismic itu, terus apply. Nah itu udah. Terus yang N-nya juga kita pilih yang ini lagi. Yang start nya juga pilih yang 135 derajat, terus play. Nah, ini kan yang awal. Nah, jadi gitu. Kita coba ininya kecilin nih, biar gak hitam banget. Nah, ini lebih kelihatan ya. Nah, pokoknya ngasih tahu aja buat mengubah kayak ukuran sudutnya. Kalau sudut itu di yang bagian ini, di yang properties ini, yang di depan nih. Kalau mau mengubah kayak diameter tulangannya, kita bisa pergi ke yang edit type. Kita bisa di sini mau mengubah bar diameternya, standar band diameternya, standar hook band diameternya, atau stirrup atau T-band diameternya, terus hook length-nya mau panjang hooknya gitu. Bisa diubah di sini. Nah, yang hook length-nya bisa diedit di sini. Nah, ini pilih kayak tadi kan pilihnya itu standar 135 ya, ini kan ini 115. Coba kita ubah menjadi
30 jadi 50. Kita oke. Terus apply. Oke. Nah, karena ini yang keubah. Itulah pokoknya. Diedit aja gitu. Di edit type. Nah, setelah itu kita ini kan udah ditambahin ya kayak tulangannya, kita coba bikin schedule-nya gitu, RAB-nya. Kita pilih di yang ini schedule, kita schedulekan, klik kanan, terus new schedule. Setelah itu kita pilih yang kategorinya itu struktur rebar. Struktur rebar. Nah ini struktur rebar, terus oke. Nah di sininya kita lupa. Sebelum itu kita cancel dulu ya. Cancel dulu. Sebelum itu kita select dulu ini. Select dulu ini, terus kita filter. Filternya kita pilih yang struktur rebarnya aja, tulangannya aja. Jadi yang baloknya jangan dicentang. Terus kita oke. Nah udah oke itu kita ke schedule lagi. Tadi kita pilih klik kanan terus new schedule. Nah kita pilih kategorinya struktur rebar. Rebar. Nah struktur rebar. Nah ini terus klik OK. Nah di sini kita pilih available filenya. Kita pilih yang pertama, kita pilih yang tipe. Nah tipe, kita munculkan tipe. Terus apa lagi ya? Diameter, mana diameter? Nah ini yang bar diameter, terus band diameter, sama bar length. Ya benar ini. Total bar length ya. Kita pilihnya pakai total bar length aja. Terus kita oke. Nah, ini udah muncul schedule-nya. Di sini ada tipe, bar diameter, band diameter. Ini juga bisa di grouping gitu. Mau sesuai tipenya atau sesuai bar diameternya atau band diameternya, itu bisa di grouping gitu.